Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 12. Saya lanjutkan materi pembelajaran kita ke bagian jarak titik ke bidang. Kemarin kita sudah membahas mengenai jarak titik ke garis. Sekarang kita membahas mengenai jarak titik ke bidang. Jadi definisinya sebuah titik, misalkan saya punya titik E di sini dan sebuah bidang A, B, C, D, bagaimana jarak, ya, menentukan sebuah jarak antara titik dan sebuah bidang. Jadi untuk mencarinya kita perlu membuat garis. Tentunya garis, ya, yang menghubungkan sebuah titik dan bidang itu bisa bermacam-macam, ya, bisa dari A sini, terus B, C, kemudian di sini dan banyak. Jadi jaraknya itu banyak. Bisa dari sini ke sini, sini. Tetapi jarak yang sebenarnya adalah jarak di mana garis yang menghubungkan titik dan bidang tersebut tegak lurus. Ya, misalkan di sini saya punya titik E, maka kita terlebih dahulu harus membuat garis, ya, misalkan dua garis ini, ya. Kemudian kita cari garis yang dari titik E ke bidang yang dimaksud, seperti ini. Ya, setelah itu syaratnya adalah EF ini, ya, garis hitam yang saya ganti warna saja. Garis merah ini, ya, dikatakan sebagai jarak titik E ke bidang ABCD jika garis merah ini dan dua buah garis hitam ini tegak lurus. Jadi kalau garis saja, kemarin misalkan garis BD ini tegak lurus saja satu kali, tapi kalau dengan bidang garisnya harus dua, minimal dua. Ya, selain dia harus tegak lurus dengan garis yang ke sini, dia juga harus tegak lurus terhadap garis yang ke sini. Jadi dia tegak, benar-benar tegak dilihat dari skala arah. Ya, dari samping sini tegak, dari sini tegak lurus, di sini tegak lurus, dari sini tegak lurus. Jadi bidang ini, ya, garis ini, garis merah ini tegak lurus terhadap bidang. Intinya itu. Bagaimana kita tahu tegak lurus dengan bidang? Jika ada dua garis yang bersilangan seperti ini, dan garis merah ini tegak lurus terhadap kedua-duanya, baik garis AC maupun garis BD, kedua-duanya tegak lurus terhadap garis yang sama, yaitu garis merah ini, tentu garis merah tersebut bisa dikatakan tegak lurus, ya, seperti itu. Jadi yang dinamakan jarak sebuah titik dengan bidang itu seperti itu, seperti garis merah ini. Ya, contohnya seperti itu. Baik, bagaimana kalau kita ke kubus saja yang biasanya kita pakai di dalam soal, ya. Paling banyak itu tentang kubus, meskipun bangun-bangun lain juga ada. Nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan membuat video, ya, bagaimana, saya juga bingung masih videonya memakai GeoGebra, apakah menggunakan buku, tapi yang jelas karena butuh visualisasi, mungkin juga ada bagian yang menggunakan GeoGebra. Misalkan kita buat sebuah kubus dulu, kita buat kubus seperti ini, ya. Kubus ini kalian bisa lihat di halaman 22, kalau tidak keliru, ya, di halaman 22 itu ada kubus PQRS TUPW, ya, tidak apa-apa lah, sama, karena ini hanya beda huruf saja. Ya, ada beberapa soal, misalkan titik U ke bidang PSWT. Misalkan kalau di sini, ya, mohon maaf ini kubusnya saya ganti warnanya dulu, ya, hitam, ya, biasanya. Ya, setelah seperti ini, misalkan itu sama dengan titik E ke bidang DCHG, ya, bidang di sini. Bidang di sini bisa diganti warnakan. Kita buat bidang dulu. Bidang DCHG seperti ini. Ya, warnanya biru. Oh, maaf, belum jadi. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Jarak antara titik E dan garis, maaf, dengan bidang biru
jarak titik E dan bidang biru gitu saja, itu adalah yang tegak lurus. Mana yang tegak lurus? Ya, bisa kalian kira-kira yang mana? EC, EG, HE, atau DE? Atau mungkin yang ini? Ya, yang betul adalah EH. Nah, EH ini tegak lurus. Jadi garis EH itu tegak lurus dengan HG, tegak lurus dengan HD, dan jika tegak lurus dengan garis HC. Ya, jadi yang tegak lurus itu adalah garis HG ini. HE maksud saya ya. Jadi jawabannya adalah garis HE. Berapa ini? Kalau misalkan kita diberi ukuran rusuk 6, maka jarak antara garis E dan bidang DCHG itu adalah 6. Panjangnya sama dengan sebuah rusuk. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya misalkan bidangnya ada di tengah, ya seperti gambar yang tengah itu ada di halaman 22. Misalkan kita buat bidang di tengah seperti ini. Misalkan warnanya merah. Ya, kok hilang? Nah, ya. Saya ulangi lagi. Kita mau buat bidang yang memotong di tengah seperti ini. Nah, akhirnya jadi. Ya, bidang merah seperti di sini yang di tengah, ini dinamakan diagonal bidang ya. Kalau yang HGE diagonal sisi ini. Kemudian kalau diagonal bidang itu diagonal tetapi bentuknya bukan garis tapi sebuah bidang memotong di tengah seperti ini. Ya. Kemudian kalau diagonal ruang itu dari sini ke sini. Seperti itu bisa dimengerti ya. Kemudian kita mau mencari jaraknya. Misalkan titik H ke jarak antara titik H ke dalam bidang ACEG yang tengah ini, yang merah. Bagaimana cara mencarinya? Ya, tentu kita harus menggunakan garis. Ya, garis dari titik H menuju ke bidang. Masalahnya adalah yang mana? Garis-garis ini kan banyak. Ada yang garis HG, garis HE, garis HC, garis HA, atau garis yang tengah ke sini. Ya, mana? Jadi yang betul yang tengah ke sini. Ya, di sini misalkan garis HI ini adalah garis yang memotong tepat di tengah dan dia tegak lurus terhadap garis GE dan juga tegak lurus terhadap garis HI. Misalkan kita buat garis lagi. Ya. HI tegak lurus dengan ini. Nah, maka HI ini adalah jarak yang menghubungkan antara titik H dengan titik H dengan bidang ACEB, bidang yang merah. Jadi jaraknya ini. Ini biasanya kalau rusuknya A, maka di sini A akar 2. Separuhnya adalah setengah A akar 2. Untuk perhitungan nanti ya, biar lebih jelas. Seperti itu. Jadi jaraknya itu yang ini, yang hitam HI. Itu jarak antara titik A dengan bidang ACEG. Kemudian, wah ini agak rumit ya sepertinya. Contoh yang terakhir ini ada di bagian kanan. Misalkan kita buat bidang PUW segitiga ternyata ya. Bidangnya segitiga. Kita buat seperti ini. Dari sini ke sini ke bawah. Seperti ini. Ya, bidangnya seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Seperti ini. Misalkan titik H, berapa jaraknya terhadap bidang EDG? Ya, bidang yang merah ini. Bidang EDG. Berapa jaraknya? Ya, tentu kita buat garis lagi. Garis dari titik H menuju ke bidang. Tetapi yang manakah? Ya. Yang manakah? Jadi cari yang tegak lurus. Ya, kira-kira itu ada di
di tengah. Bagaimana kita menghitungnya? Sebentar, kita putar dulu, ya. Pertama-tama kita cari titik tengah antara di sini dulu. Nah, kita tarik garis lagi dari H ke sini, ya. Titik potongnya nanti kita buat garis lagi ke bawah, ke D. Seperti ini, ya. Garis ini, nah, pasti dia ada di tengah. Sekarang kita buat garis lagi dari titik H menuju garis yang barusan, tetapi dia harus tegak lurus. Dimanakah kira-kira? Ya kira-kira di sini. Ya, kalau kalian lihat dia tegak lurus ya terhadap segitiga DEG, maka titik J ini titik yang di sini, garis JH dia tegak lurus garis HD. Nah, karena itu, nah, dan dia juga tegak lurus garis EG. Ya, kalau kalian buat garis yang sama di tengah seperti ini, dia juga akan tegak lurus pastinya. Misal begini. Nah, seperti ini ya. Nah, dia pasti kalau garis garis JH ini tegak lurus, misalkan saya gantilah biar nggak bingung. Garis biru ini tegak lurus terhadap bidang merah, tentu garis biru ini juga harus tegak lurus dengan garis KL serta garis ID, garis yang hitam yang di tengah dua. Jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud jarak antara titik dan bidang itu seperti itu. Dia selalu tegak lurus ya. Jarak itu selalu tegak lurus baik terhadap garis maupun terhadap bidang. Itu untuk materi jarak antara titik dan bidang. Untuk perhitungan ya sekali lagi mungkin saya buat video, jadi kita bahas soal-soal saja. Karena ini tidak ada rumus pakemnya, jadi untuk setiap soal itu pasti beda caranya. Jadi setiap soal pasti beda caranya. Nantikan di video selanjutnya ya, untuk saya mungkin akan membahas uji kompetensi, ya nanti kita akan membahas soal-soal secara langsung biar lebih mudah dipahami. Saya kira itu materi untuk jarak titik terhadap garis dan terhadap bidang sudah selesai, dan nanti saya akan membahas mengenai pengerjaan soal. Saya kira cukup sampai di sini materi kita hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.